Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami siswa-siswi dari SMP Negeri 4 Tangerang Selatan mendapatkan tugas untuk melakukan sosial eksperimen. Tema yang kami angkat untuk sosial eksperimen kelompok kami ialah perubahan KKM yang terjadi di sekolah kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Athena Diva Abigail dari kelas 93. Nama saya Kristo dari kelas 93. Nama saya Isya Fadlila dari kelas 93. Nama saya Syifa Kazmi Aulia dari kelas 93. Nama saya Kanaya Zahra dari 93. Nama saya Afkari Faris Darmawan dari kelas 93. Tujuan kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang. Yang sudah kita ketahui pasti pendapat orang berbeda-beda. Apa sih KKM itu? Seberapa penting KKM itu? Berpengaruh nggak sih di sekolah? Nah, untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan itu, silakan menonton video ini sampai akhir. Nggak tahu. Kriteria kelulusan minimal. Nggak tahu. KKM. KKM itu nilai rata-rata. Apa? Kate nantinya dia mikir dulu. Oke. Tahu. KKM itu adalah kesanggupan keterampilan murid. Kriteria ketuntasan minimal. Menurut saya KKM di sekolah itu sangat penting karena adanya KKM di sekolah itu menunjukkan standar dari akreditasi sekolah tersebut. Penting. Kenapa? Karena kan itu buat patokan para siswa, jadi dia tahu mana yang pelajaran yang dia bisa. Oh iya, penting banget. KKM itu kan nilai yang harus dicapai siswa ya, dan itu batas minimal ya. Batas minimal, jadi harus ada ketentuan. Kalau nggak ada ketentuan ya tidak ada standar, nanti batas prestasinya berapa, jadi nggak jelas. Jadi harus ada ya. Ya, enggak. Setuju saya. Saya enggak. Menurut saya KKM itu enggak penting. Karena sekolah itu tuh buat belajar ya, bukan buat kompetisi. Menurut saya penting itu karena bisa untuk mematok cara kerja atau nilai itu adalah hasil dari suatu perkembangan anak. Jadi ada patokannya. Menurut saya KKM atau batas nilai sangat penting karena jika ada batas nilai, siswa akan menjadi giat belajar, apalagi KKM-nya tinggi. Jadi nilai siswa juga bakal lebih baik. Sampai SMP 4 itu kan SMP negeri yang bagus. Jadi kalau misal contohnya kalau tidak ada KKM di sekolah, tidak ada patokan nilai, anak-anaknya jadi ya nilai-nilainya bagaimanapun udah jadi patokan kan. Jadinya kalau untuk SMP 4 yang SMP negeri yang bagus ini memang harus sangat ada KKM. Menurut saya KKM itu penting karena KKM sendiri itu merupakan salah satu contoh target dalam mencapai sesuatu. Kalau misalnya KKM mau ditingkatin, kita seluruhnya harus belajar yang giat dan nilai yang tinggi, jadi guru bisa ningkatin di KKM-nya. Menindaknya kita dilihat dari capaian siswa pas dinaikkan, jadi kita bisa dinaikkan itu bisa melihat kemampuan siswa itu seberapa besar gitu kan, baru kita bisa menentukan untuk kakaknya gitu. Ya, sistem zonasi dan banyak siswa yang nggak mampu buat belajar semua pelajaran yang ada di sini. Karena tahun ajaran sekarang bersistemkan zonasi. Karena sekarang itu pakai sistem zonasi, jadi nggak semua murid itu pintar. Ya saya setuju karena zonasi itu sekarang yang jelek pun bisa tersaring, bukan karena nilai. Ya, jadi gue setuju dengan mereka berdua dengan sistem zonasi itu. Karena banyak dari beberapa
lihat itu tuh kebanyakan yang belum mampu dan belum bisa ngikutin pelajaran KBM di sini. Karena sistem zona. Durasi juga. KKM turun kan akibat donasi. Kalau nggak salah. Dengan adanya zonasi, turun menjadi 7,5. Dengan alasan kan kalau dulu masuk SMP 4 itu seleksi NEM yang rata-ratanya di atas 8 ya baru bisa diterima. Dengan demikian pasti kan anak-anak juga anak terpilih ya, cerdas lah kira-kira seperti itu. Namun dengan adanya peraturan zonasi, terutama anak-anak yang rumahnya dekat sekolah yang diterima berapapun NEM-nya. Kalau menurut saya pribadi kurang suka karena kalau menurut saya jika KKM diterapkan maka kualitas sekolah pasti akan menurun. Tapi kenapa harus turun gitu kan? Kalau kayak turun jadi untuk peningkatan mutu sekolah di SMP 4 itu jadi berkurang. Jadi kita selama ini kan prestasi kita kan meningkat. Bukan kita, tapi ya memang bagaimana lagi, itu kan ini ya, sebuah kenyataan yang harus dilakoni. Jadi kan itu justru menyesuaikan dengan anaknya ya. Kalau KPM itu kan mengikuti standar anak yang masuk ke sekolah kita. Enggak. Karena kalau KKM bagus, silakan nilainya kayak jelek. Jadi kalau jadinya pasti kalau pas itu Itu kayak lebih mempermudah anak-anak yang kurang buat lebih bisa belajar. Kalau negatifnya, kalau misalkan KKM beneran pasti anak-anak kayak bilang, KKM-nya kecil nih udah biarin aja, malas-malasan dulu, santai-santai dulu. Kalau dampak positifnya itu yang tadi agar siswa bisa beradaptasi, karena kan siswa zonasi kan kebanyakan mayoritas dari siswa zonasi. Negatifnya ya tadi bisa juga membuat citra buruk nama sekolah sih. Yang membuat sekolah jadi lebih menurut akreditasinya, seperti contohnya murid-muridnya jadi lebih kurang berpotensi. Ya murid-muridnya jadi kepintarannya lebih di bawah biasanya yang standar. Ya, setuju. Harus belajar terus biar bisa mencapai KKM yang ditentukan. Kita harus memiliki sifat ambisius dan kompetisi tapi tidak berlebihan. Perubahan sekolah ini misalkan kamu mau tetapin kakaknya atau mau bikin kamu bikin sekolah ini kayak gimana gitu, turunin aja. turunin. Jadi 70. Iya. Sebenarnya pengen KKM-nya dinaikin lagi di 80. Ya semampu mungkin kita bisa menaikkan KKM jangan sampai melulu gitu. Saya merasa kasihan karena diturunkannya ke KKM tersebut. Kalau saya pribadi saya nggak iri. Enggak sih. Enggak. Ya kasihan sih. Kita enak 75. Tergantung pelajaran. Iya. Iya. Gantung. Ada yang bisa, ada yang enggak. Sebetulnya tidak usah iri ya, justru kebanggaan. Nah, salah, itu salah kelas 9 udah bagus ya kelas 9 nilai KKM. Setelah menonton video ini, kita dapat simpulkan bahwa mayoritas sekolah menganggap KKM merupakan hal yang penting dan sangat berpengaruh karena merupakan patokan siswa untuk mengukur kemampuan diri masing-masing. Dan setiap siswa memiliki kemampuan di bidang tertentu. Tidak semua siswa dapat menguasai semua bidang pelajaran.
kecuali jika dirinya sendiri mempunyai niat dan mau berusaha.